Haleluya, saudara. Saudara, kita akan melanjut dalam pelajaran kitab Wahyu. Dan ini pada jemaat yang keempat, jemaat Tiatira, saudara ya. Tertulis dalam Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29. Nah, penampilan Tuhan untuk jemaat ini dalam Wahyu pasal 2 ayat 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, 1. Inilah firman anak Allah. 2. Yang matanya bagaikan nyala api, dan 3, kakinya bagaikan tembaga. Saudara, kelebihan dari jemaat ini sangat luar biasa sebenarnya ya. Wahyu 2:19, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunan-mu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Jadi ini jemaat yang aktif, jemaat yang giat, jemaat yang meningkat kegiatan aktivitas. Saudara ya, luar biasa sebenarnya ini jemaat. Tapi sayang, Tuhan mencela jemaat ini. Kenapa? Kita baca Wahyu 2:20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Jemaat Tiatira ini, saudara, membiarkan wanita Isabel. Membiarkan itu artinya tidak melarang. Membiarkan itu tidak tegas. Sebaliknya kompromi, padahal wanita yang ada roh Isabel ini, saudara, adalah wanita yang menyesatkan hamba-hamba Tuhan untuk berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ini udah jelas sesat loh. Udah jelas salah, tapi dibiarkan. Nah, saudara, ini yang tidak baik, saudara ya, pada jemaat ini, saudara. Memang jujur aja, di jemaat-jemaat Tuhan, saudara ya, ada aja di dalam satu gereja saja, ada saja wanita-wanita yang kayak begini modelnya, saudara ya. Nah, saudara perhatikan, sebenarnya untuk yang namanya Isabel ini mencuplik dari kitab Raja-Raja, saudara. Saudara perhatikan nih, roh Isabel, saya sebut begitulah. Isabelnya sendiri, seorang wanita yang waktu itu memang jujur saja, Elia sampai takut sama dia. Sempat takut sama dia. Tapi saudara, akhirnya wanita ini nasibnya yang namanya Isabel tidak ada kuburannya loh. Kenapa? Karena mayatnya nggak utuh, saudara. Ya, orangnya saja nih tidak ada, kuburannya tidak ada, tidak bisa diperingatkan, tidak bisa dikatakan ini loh kuburan Isabel. Ini loh Isabel. Kita baca ya, 2 Raja-Raja 9 ayat 33 sampai 37. Ia berseru, jatuhkanlah dia. Mereka menjatuhkan dia, maksudnya dia itu Isabel, sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda. Mayatnya pun terinjak-injak. Yehu masuk ke dalam, lalu makan dan minum. Kemudian dia berkata, baiklah urus mayat orang yang terkutuk itu maksudnya Isabel, dan kuburkanlah dia. Sebab dia memang anak raja. Memang Isabel ini punya kedudukan tinggi sebagai anak raja. Juga dia adalah orang kaya, saudara. Karena keadaannya itulah, kedudukan yang tinggi dan sebagai orang kaya, maka dia menjadi overacting, saudara. Dia seenaknya. Ya, saudara ya. Nah, perhatikan nasibnya saudara, ayat 35, mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya, hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya, saudara. Jadi tidak utuh. Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu, lalu ia berkata, memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran hambanya Elia orang Tisbe itu. Di kebun di luar Israel akan dimakan anjing daging Isabel. Bayangin ya saudara ya, sampai keberadaan seekor anjing atau anjing-anjing di saat itu ya, sampai seperti kelaparan dan makan daging manusia. Wah, ini satu keadaan yang sangat mengerikan sekali, saudara. Itulah nasib dari Isabel. Maka mayat Isabel akan terhampar di kebun di luar Israel seperti pupuk di ladang.
sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, inilah Isabel. Bayangin ya, bahwa tubuhnya saja tidak tersisa, tidak utuh karena perbuatan jahatnya, saudara. Tetapi rohnya, ajarannya terus ada. Sampai di kitab, sampai di jemaat Tiatira, itu kitab Wahyu, saudara. Bahkan sampai sekarang juga ada perempuan-perempuan yang bertipe Isabel. Roh-roh Isabel. Ya memang ini yang kena roh Isabel ini ya perempuan, saudara. Makanya mesti hati-hati. Itulah sebabnya, saudara ya, Tuhan lewat Rasul Paulus menasehatkan tentang perempuan ini. Dan disampaikanlah kepada gembala muda yang bernama Timotius. Ya, 1 Timotius 2 ayat 12 sampai 14. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Saudara perhatikan, perempuan itu pakai perasaan, kalau laki-laki pakai pikiran, saudara. Perasaan ini nih bisa tergoda, saudara. Dalam bahasa Inggris bisa tertipu oleh karena perasaan, saudara ya. Kalau laki-laki lebih banyak ya memakai logika, saudara. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi Paulus bilang bahwa bukan Adam yang tergoda, tapi perempuan. Jadi waktu itu iblis yang masuk dalam ular, saudara ya, dia melihat bahwa Adam ini nggak bisa digoda. Makanya dia mengambil kesempatan, bukan Adam yang digoda sama dia, gagal dia. Dia cari kesempatan, tidak dapat kesempatan, dia bisa goda perempuan, saudara ya. Dan saudara perhatikan, antara Adam dan Hawa itu adalah suami istri, hubungan suami istri, saudara ya. Perhatikan baik-baik, bagaimana Tuhan menciptakan Hawa. Pada saat Tuhan lihat Adam tidak ada penolong yang sepadan, maka Tuhan ciptakan Hawa, saudara, penolong yang sepadan. Tetapi dari apa Tuhan ciptakan? Bukan dari tanah liat yang lain, saudara, tetapi dari tulang rusuknya Adam. Jadi manusia itu berasal cuma dari satu orang, yang namanya Adam. Nah, saudara ya, satu orang ini aja sudah membingungkan, sudah merumitkan. Ini sekian miliar orang ini sudah menjadi rumit, saudara ya. Bayangkan kalau muncul dari dua orang, dua tanah liat, dua bahan tanah liat. Ya itu memang terjadi oleh karena jatuh di dalam dosa, saudara ya. Dosa yang merusak semua, dosa yang membuat jadi rumit. Nah, saudara perhatikan, saya ulang kembali, hubungan Adam dan Hawa itu adalah suami istri. Adam itu suaminya Hawa, Hawa itu istrinya Adam, saudara ya. Perhatikan baik-baik. Jadi yang diungkapkan sama Paulus, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Sebab dia hubungkan tentang Adam dan Hawa, tentang hubungan suami istri. Di mana hubungan suami istri itu ditekankan dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Perhatikan saudara, dasar dari apa yang dinyatakan Paulus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, jadi diungkapkan sama Paulus kalau suami istri itu adalah hubungan kepala dan jemaat. Kepala dan jemaat itu, saudara, setiap kita punya. Ada tubuh, ada kepala, saudara. Dan di dalam struktur tubuh ini tidak pernah ada perintah dari tubuh ke kepala. Yang ada adalah perintah dari kepala ke tubuh. Makanya kenapa Paulus mengatakan aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Sebab nanti takut terjebak memerintah. Ini sudah
tidak sesuai dengan firman, ini sudah menyalahi kodrat, saudara. Sebab suami istri itu, kepala itu adalah, suami itu kepala, istri itu tubuh, saudara ya. Yang tidak diizinkan itu adalah memerintah kepala, tubuh tidak akan pernah memerintah kepala, saudara. Ini terbalik namanya, kacau namanya. Itu sebabnya, saudara, apa yang Tuhan nyatakan, apalagi kemudian dihubungkan dengan Kristus adalah kepala, jemaat adalah tubuh. Nah, kalau berani memerintah suami sebagai kepalanya seorang istri ini, maka dia akan juga memerintah Tuhan. Makanya saudara ya, ini roh Isabel yang bahaya ini. Saudara, di dalam 5 jawatan, sebab 5 jawatan roh ini diperlukan untuk gereja hujan akhir sekarang ini, saudara ya. Memang ada 5, saudara, jawatan. Pertama adalah rasul. Nah, rasul ini, Alkitab tidak pernah menyebut rasul ini adalah seorang perempuan, tidak. Rasul itu laki-laki. Nah, saudara ya. Lalu yang kedua adalah nabi. Nabi ini ada Nabiah, itu untuk perempuan. Nabi Miriam, Nabi Hulda, nah itu untuk perempuan, berarti nabi ada perempuan, boleh perempuan. Penginjil juga boleh perempuan, laki dan perempuan. Gembala juga boleh laki dan perempuan. Karena gembala ini tugasnya di dalam Yeskiel adalah mengunjungi domba yang sakit kau harus kunjungi, beri kekuatan, yang lemah kau kuatkan, yang sesat kau cari. Itu tugas dari penggembalaan, saudara. Yang kalau istilah yang sekarang ini pemerhati. Nah, itu wanita boleh. Makanya ada Rahel sebagai gembala. Belum lagi di Kisah Rasul, saudara ya, ada gembala-gembala perempuan, saudara. Jadi tidak menyalahi. Nah, guru, nah ini dia, saudara ya. Guru itu mengajar. Paulus sekali lagi dibilang begini, aku tidak mengizinkan wanita mengajar. Tujuannya apa? Supaya jangan terjebak nanti overacting bisa memerintah. Jadi boleh dikatakan begini batasannya. Perempuan boleh mengajar asal jangan memerintah, boleh. Nah, memerintah siapa? Suami. Kalau perempuan dipakai di bisnis, perempuan dipakai di pelayanan, tapi begitu di dalam rumah tangga dia harus tunduk kepada otoritas suami. Itu kebenaran, saudara. Sebab pada saat dia berada di rumah tangga, maka dia sebagai tubuh dan suaminya sebagai kepala. Kecuali suaminya sudah meninggal, maka dia akan memerintah pada bawahannya jelas, yaitu anak-anak, pegawainya, saudara ya. Tetapi selama dalam hubungan rumah tangga, kalau suaminya masih ada, maka dia harus tunduk kepada suami. Kalaupun dia pintar mengeluarkan ide-ide, dia nunggu keputusan suami. Itu yang benar. Itu tidak menyalahi kodrat. Oke, saudara, perhatikan. Dan saudara kita lihat, karena ada Isabel yang dibiarkan terus, maka akibatnya Wahyu 2 ayat 21 sampai 23. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, supaya dia sadar dan kemudian dia tidak memerintah suaminya, begitu loh. Tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Jadi kalau ada tipe wanita kayak begini, saudara ya, maka dia akan sakit-sakitan terus. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia, noda ini kemudian ada, entah kena kepada laki, entah kena kepada perempuan kah. Yang penting jadi ngikut-ngikut kayak Isabel ini, roh Isabel ini. Apa yang terjadi? Dia dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Apa itu kesukaran besar? Kesukaran besar itu adalah kesukaran antikris. Jadi masuk dalam 3,5 tahun antikris, artinya tidak dirapture jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya hasil dari perzinahan, baik secara rohani maupun secara jasmani, akan kumatikan. Nah, ini kaitannya dengan penampilan Yesus, pengambilan firman anak Allah. Anak Allah
di dalam kekudusan, saudara. Karena lahir dari perawan yang suci. Sedangkan Isabel ini melahirkan anak-anak dalam kenajisan. Nah, saudara ya, makanya akan kumatikan. Saudara ya. Nah, saudara perhatikan. Jemaat akan mengetahui, kata ayat, bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Nah, itu dia hubungannya dengan matanya. Bagaikan nyala api. Tidak ada yang tersembunyi, teruji semua, menguji batin, menguji hati dan batin. Jadi kalau barang-barang logam saudara diujinya itu dengan api. Nah, saudara, sehingga kelihatanlah, sekalipun memang apa yang kau lakukan, iman, ketekunan, pelayananmu di hari-hari akhir atau yang terakhir lebih baik, lebih banyak bergiat daripada yang pertama. Tetapi maaf, pada saat diuji, maka mereka ini banyak celaknya, saudara. Banyak bobroknya. Saudara, tapi tidak semua orang di Tiatira yang mengikuti Isabel. Untuk itu Tuhan bilang di Wahyu 2 ayat 24 sampai 25. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Ya. Tidak mengikuti Isabel, karena Isabel di dalam perjanjian lama itu penyembah berhala, saudara. Dan menyesatkan banget. Tapi roh Isabel itu membawa orang untuk mencari seluk-beluk iblis. Nah, seperti apa, saudara ya? Perhatikan baik-baik. Ini contoh, saudara ya. Misalnya ada roh penasaran gitu ya. Roh penasaran. Ini menurut mereka nih roh penasaran. Lalu dicari tahu apa maunya si roh ini. Bagaimana caranya dia nggak di rumah ini lagi. Bagaimana caranya dia keluar dari tubuh orang itu. Ditanya, saudara. Jadi terjadi dialog. Ini cari tahu nih seluk-beluk iblis, saudara ya. Lalu saudara, ada orang, saya dalam pelayanan ini, saudara ya, dalam pelayanan roh ini banyak yang kadang-kadang aneh-aneh, saudara ya. Ada orang yang mengusir setan, lalu dia menjadi mediator supaya setannya masuk ke dalam tubuhnya. Karena dia bilang yang dirasuki itu lebih lemah daripada saya yang lebih kuat. Ini udah ngaco, saudara. Ya, lalu ada lagi, pada saat ada orang punya ilmu susah dikeluarin ilmunya dia, cari tahu bagaimana cara penangkalnya ya. Apa pakai daun kelor gitu. Ya, saudara ya. Nah, ini dia. Terjadi dialog dengan roh jahat. Apa yang dimau roh jahat itu nanti dilakukan, saudara. Itu namanya seluk-beluk iblis. Saudara, kalau kita berperang, peperangan rohani, maka kita harus berdasarkan firman Tuhan. Jangan berdasarkan kata si anu. Jadi berdasarkan firman Tuhan. Nah, saudara ya. Nah, itu sebabnya, saudara, jangan sampai kita terjebak dengan keberadaan itu. Kepada kamu aku berkata nih, yang tidak ikut ajaran Isabel dan tidak mencari seluk-beluk iblis, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Nah, saudara ya. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Kalau kita memang keberadaan kita sebagai jemaat baik hidupnya, ayo pegang sampai Tuhan datang. Ya, saudara. Lalu Tuhan bilang, barang siapa menang, di Wahyu 2 ayat 26 sampai 29. Dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Ini berkatnya. Kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Saudara ya. Isabel itu memerintah. Perempuan tahan untuk memerintah. Boleh mengajar, asal jangan memerintah. Saudara, sebab nanti Tuhan juga kasih loh kesempatan memerintah kepada perempuan termasuk. Saudara ya, dengan leluasa loh.
Nah, memang ini terjadi dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi ya, cara pemerintahnya itu loh, saudara ya. Mereka akan diremukkan, yang diperintahnya akan diremukkan kalau jahat seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Jadi ada otoritas yang Tuhan kasih kepada perempuan, saudara. Ya memang dalam kerajaan 1000 tahun damai itu terjadi. Dan kita ini tubuhnya dalam kemuliaan, bukan tubuh yang sekarang. Jadi dalam tubuh kemuliaan itu, saudara, maka memang tidak ada kawin mengawinkan. Dengan kata lain, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, semua sama, semua memerintah, saudara ya. Ya, Matius 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi di sorga itu nggak ada kawin mengawinkan, saudara. Nggak ada 7 bidadari, nggak ada. Sebab berkaitan dengan hawa nafsu seks, itu karena jatuh dalam dosa. Maka engkau kepada perempuan akan birahi kepada suamimu. Saudara ya. Makanya saudara ini mesti perhatikan baik-baik kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai ada ajaran yang menyesatkan bahwa di sorga bisa kawin mengawinkan. Di sorga ini seperti malaikat, tidak ada kawin dan mengawinkan, saudara. Ya, lalu kemudian dan kepadanya yang menang akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, semoga kita menang. Artinya tidak kompromi dengan hal-hal dari roh Isabel. Kita tegas dengan roh Isabel ini, saudara ya. Lalu kemudian tidak terlibat dalam seluk-beluk iblis, saudara. Khususnya untuk wanita, biarlah ibu-ibu, saudari-saudari tahan untuk memerintah. Mengajar boleh, asal jangan memerintah. Ya, saudara ya. Sehingga kita diberkati semua. Masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai, ya dimulai dengan dirapture, lalu kemudian masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai, kita sama-sama memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai bersama dengan Tuhan, kekasih kita, Raja segala raja. Tuhan memberkati.